guys, welcome back di YouTube channel Seriosin. Nah, kalau di video sebelumnya aku sudah membahas berapa modal toples yang aku punya ini. Kali ini aku mau buat video berapa modal yang aku keluarkan untuk bikin packaging toples kayak gini. Nah, teman-teman, ada baiknya sebelum aku memulai video ini, bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Jadi lebih baik lagi kalau teman-teman bantu share video ini di media sosial teman-teman, supaya informasi yang aku sampaikan itu bisa lebih menyebar luas tentunya untuk teman dan membantu teman-teman yang sedang membutuhkan informasi modal, bagaimana cara menjalankan usaha, bagaimana mempackaging produk dan lain sebagainya. Ya, nggak usah lama-lama lagi. Jadi apa aja sih modal yang aku butuhkan untuk membuat packaging seperti ini? Yang pertama, aku butuh stiker di depan. Aku nggak pakai full karena selain aku butuh melihat kuenya, kue jenis apa, aku juga menghemat modal karena stiker yang full itu akan memakan modal lebih banyak. Oke, yang kedua, kita butuh yang namanya aluminium foil. Oke, ini apakah bisa menjaga ketahanan kue? Tentunya tidak, ya. Kenapa? Karena kue ini akan bertahan jika disimpan di tempat yang benar. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman penting nggak sih kita pakai aluminium foil ini? Sebenarnya penting nggak penting teman-teman, tergantung teman-teman mandangnya seperti apa. Kalau menurut aku penting teman-teman. Karena apa? Karena toples yang awalnya seperti ini, ya, dia kosong teman-teman. Jadi dia kalau tanpa aluminium foil akan melawang seperti ini. Dia langsung bisa kelihatan. Terus juga pada saat kita pengiriman barang, kue ini akan terguncang. Nah, kalau dia terguncang, biasanya kan kue diisi hanya sebatas ini nih, ya kan? Kemudian kita tutup, sedangkan pada saat ditutup ada space lagi di sini. Jadi akan ada celah. Jadi menurut aku kalau ini untuk jual penting aluminium foil. Tapi kalau misalnya nggak ada pun is okay teman-teman, nggak apa-apa, bisa. Tapi isinya dikulin aja ya teman-teman. Kemudian aku butuh yang namanya plastik segel. Jadi setelah aluminium dipasang di dalam sini sehingga kuenya nggak nampak dan menyebabkan kuenya rapat ya di satu tempat tanpa ada yang harus terlalu terguncang. Jadi kita menjaga itu. Aku butuh juga yang namanya plastik segel. Nah, plastik segel ini tujuannya untuk apa? Kalau tidak untuk jualan, is oke teman-teman, nggak harus pakai plastik segel. Tapi kalau teman-teman ada titip di toko atau di tempat lain atau whatever ya, dimanapun itu, teman-teman butuh plastik segel. Jadi kalau misalnya udah kesegel kayak ini, ya, tanpa stiker ini pun kue tetap aman dari tangan-tangan jahat. Kadang-kadang kan ada orang tuh yang nggak beli tapi tetap buka segel. Nah, jadi kita juga menjaga kemasan kita supaya tetap berada di kondisi normalnya. Kita juga menjamin bahwasanya produk kita safety. Itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya produknya sudah lepas atau sudah rusak dari segelnya, berarti ada pertanyaan di sana. Ada apa? Kenapa dia bisa rusak? Nah, dan kue yang saya keluarkan, toples ini saya membuat dua segel. Oke. Aluminium segel, bukan aluminium, maksudnya itu adalah plastik segelnya. Kemudian aku juga bikin stiker segel. Jadi ada dua kegiatan yang aku buat di sini, plastik segel dan stiker segel. Stiker segel ini tujuannya untuk apa? Untuk kasih watermark bahwasanya kue ini adalah keluarannya dari Seriosin. Kemudian kan kita banyak nih kue-kue kering itu ada apa aja, kira-kira menu dari kita tuh apa aja, itu bisa dicentang di bagian sini. Jadi di sini adalah menu-menu kue keringnya kita, gitu teman-teman. Jadi selain media promosi juga bisa jadi media segelnya kita. Oke. Jadi berapa aja modal yang aku keluarkan untuk bikin packaging seperti ini, coba kita hitung. Nah, kalau di sebelumnya tadi aku sudah ngitung, di video sebelumnya tentunya aku sudah ngitung untuk modal toplesnya aku
itu 6.750. Itu kalau aku beli per 10 dan online. Oke, tentunya kalau beli banyak itu lebih murah. Kemudian kalau misalnya ditanya apakah lebih baik beli online atau beli offline, tergantung teman-teman. Teman-teman butuhnya yang mana? Kalau misalnya teman-teman butuhnya cepat dan butuhnya deket waktunya cepat dan harus ada di saat itu, karena kan kadang-kadang kita stoknya itu tidak serta-merta menyamakan dengan permintaan. Jadi kadang-kadang kita butuh cepat. Nah, kalau misalnya butuh cepat, aku lebih pilihnya offline. Jadi aku cari yang ada sekitar di Palembang ini. Kalau Palembang sekitar 6.500 sampai 7.500. Keuntungannya adalah yang pertama, produknya itu akan langsung nyampe ke aku. Ya, karena aku kan langsung beli dan aku langsung ngecek gitu loh. Tapi yang kedua, aku bebas yang namanya reject kayak gini, yang kempot-kempot karena pengiriman, terus juga reject tutupnya, aku bebas itu. Jadi aku langsung bisa pakai gitu loh kalau itu offline. Oke, tapi kalau misalnya untuk yang banyak, yang nggak bisa yang cuman 10, bisa 100, 200, biasanya aku lebih pilih prepare offline, walaupun butuh waktu ya untuk datang ke sini. Oke, gak usah lama-lama lagi. Jadi yang pertama aku butuh yang namanya aluminium segel. Aluminium segel ini aku belinya secara online, teman-teman. Itu satu paket dengan plastik segel. Plastik segel itu aku beli per 100-nya itu adalah 7.500. Tergantung ya teman-teman mau belinya di mana. Itu boleh di chat, boleh di searching di media sosial teman-teman, platform apapun itu. Kalau aku sendiri itu 7.500. Kemudian aku butuh aluminium segel, itu harganya 750 per satu pieces. 7.500 yang plastik segel itu per 100 pieces. Nah, biasanya aku beli ini langsung satu kali. Jadi yang ini aku beli 100 pieces. Jadi totalnya pada saat pembayaran 7.500 dan 75.000 untuk aluminium segel. Ini aja sudah makan 82.500 modalnya. Oke. Nah, kalau misalnya free ongkir berarti kita cuma bayar 82.500. Tapi kalau nggak free ongkir, untuk nyampe barang ini ke Palembang sekitar 22.000 ongkirnya aja. Oke, berarti aku butuh modal untuk ini sekitar 104.500. Nah, untuk stikernya sendiri yang ini, yang di depan, stiker segi empatnya itu aku bayar 30.000. Untuk kalau nggak salah ya, karena aku belinya langsung banyak, pada saat aku cetaknya langsung banyak berstiker-stiker. Jadi untuk stiker ini sendiri hitungannya adalah A4. Kemudian ukurannya berapa, nanti dia jadinya berapa ya. Jadi ini hanya gambaran aja teman-teman, ilustrasi untuk stiker, karena jujur aja ini aku belinya udah banyak dan aku lupa karena ini udah lama banget. Jadi aku sekira-kiranya aku aja 30.000 itu kemungkinan dapatnya 30 stiker. Kemudian stiker yang bulat yang bagian segel atas yang nomor 2 nya itu juga 30.000 karena sama-sama menggunakan A4. Katakanlah karena dia lebih banyak makannya, jadi dia cuma 20 stiker. Ini cuma perkiraan aja ya teman-teman untuk bagian stiker, karena aku jujuran aja lupa. Jadi modal untuk bikin toples cantik kayak gini, toplesnya aja katakanlah saya butuh 6.750 untuk toplesnya. Kemudian plastik segel, karena ini makan dengan ongkir, aku buletin aja dari dia 7.500 dibagi 100 berarti kan 750 per piece. Aku buletin aja jadi 1.000. Kemudian aluminium foil
aluminium segel itu 750 per piece karena ada ongkos kirim, jadi aku buatin aja aluminium segelnya 1000 juga. Kemudian ada stiker yang segi 4 katakan 1000 juga. Kemudian kebanyakan nolnya. Untuk yang ini katakanlah yang bulat 1500. Jadi totalnya adalah 53 7 8. Oke, satu di sini. Sorry, ini 2 12 6 7 8 9 10 11. Jadi modal untuk buat ini kue kering dengan tampilan kayak gini perkiraannya adalah 11.250. Itu adalah modal untuk toplesnya aja teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri berapa itu tergantung kondisi teman-teman. Kalau teman-teman buat kuenya ini sendiri tanpa bantuan orang lain, nggak ada tim marketing, nggak ada tim multimedia, semua dilakukan sendiri, berarti kan itu bisa menekan produksi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, aku jual ini berapa? Aku jualnya 30.000 per toples untuk saat ini ya. Kenapa? Karena semuanya aku buat sendiri. Jadi ada orderan masuk baru aku buat gitu loh teman-teman. Nah terus juga kalau misalnya ada kok sama produknya sama-sama 600 ml tapi kok harganya beda-beda, teman-teman tolong jangan di judgement langsung, oh ini mahal, oh ini begini, kualitasnya begini begitu. Tidak, tapi harga itu bisa dipengaruhi akibat dari biaya produksi. Biaya produksi kemungkinan teman-teman yang punya usaha sejenis punya karyawan banyak, kemudian punya bala bantuan, punya multimedia, punya bagian pemasaran, biaya iklan dan lain sebagainya. Itu semuanya akan menambahkan biaya produksi teman-teman, sehingga akan mempengaruhi harga jual. Jadi kalau misalnya dia semakin mahal, berarti semakin banyak orang-orang yang berada di dalam industri tersebut, banyak yang butuh ditanggung. Sedangkan untuk bisnis seperti ini kita tidak bisa memprediksi harus habis berapa dalam satu hari, satu minggu, satu bulan dan seterusnya, karena usaha ini kita tidak bisa terjamin gitu loh. Dalam artian tidak bisa terjamin, kita tidak bisa menerka oh kalau lebaran nanti bakalan naik nih jualannya, atau oh hari-hari ini akan habis 30 toples satu hari. Kita tidak bisa memprediksi itu teman-teman, karena itu berdasarkan rezeki masing-masing juga teman-teman, karena beda kualitas, beda rasa, pasti akan beda konsumennya. Oke teman-teman, jadi even kalian mau tanya, jadi ini bagusnya, idealnya harganya berapa, itu balik lagi ke teman-teman. Teman-teman punya modal bikin kue keringnya ini berapa, semuanya tolong dihitung dari bahan baku sampai cara penyusunan. Dalam artian penyusunan itu setelah dia dari bahan baku jadi produk kue, kemudian disusun, apakah biaya produksinya itu seberapa banyak yang dihabiskan, dan ini adalah biaya untuk sampai ke menjadi toples seperti ini. Ini hanya satu 30.000 gitu. Jadi semoga bermanfaat ya informasinya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau coba sharing pengalamannya pun is okay, tapi tolong jangan di judgement, karena di sini juga aku berbagi ya teman-teman. Semakin banyak informasi yang kita bagikan kan itu akan lebih memudahkan dan membantu mungkin teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi yang sejenis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.